Adapun kebijakan TKD pada tahun 2027 adalah diprioritaskan untuk mendukung belanja pokok daerah, antara lain belanja pegawai, operasional pemerintah, dan pelayanan dasar publik. Juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mempercepat pemerataan layanan daerah. Dan sinergi fiskal pusat dan daerah akan kami perkuat terus ke depan. TKD juga diarahkan untuk mendukung daya saing daerah, belanja berkualitas, pembiayaan kreatif, dan penguatan local taxing. Pada RAPBN anggaran tahun 2027, defisit direncanakan sebesar 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,2 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan Outlook 2026. Perbaikan tersebut juga tercermin dari keseimbangan primer yang membaik. Hal ini menggambarkan penguatan kualitas fiskal dan perbaikan kapasitas APBN dalam membiayai belanja negara. Secara dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2027 tetap diarahkan secara prudent, terukur, dan inovatif guna mendukung program prioritas nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Pembiayaan investasi RAPBN tahun anggaran 2027 meningkat dibandingkan Outlook tahun 2026 menjadi 203,9 triliun rupiah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi yang lebih produktif dan tepat sasaran. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung BUMN dan BLU, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur strategis, dan penguatan dana abadi pendidikan. Postur RAPBN 2027 diarahkan dan berfokus pada 8 program kerja prioritas nasional dengan strategi fiskal yang kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% year on year dari Outlook 2026. Peningkatan tersebut utamanya melalui peningkatan tax compliance dan tax base. Tax compliance termasuk petugas kami pun nanti. Belanja negara ditargetkan sebesar 4.097,2 triliun rupiah atau tumbuh 3,9% dari Outlook 2026 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.362,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Berdasarkan pendapatan belanja tersebut, defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% dari PDB dengan rasio utang yang terukur dan terkendali serta terus dijaga dalam batas yang aman. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang saya hormati, dari pemaparan dan penjelasan tadi dapat kami sampaikan kesimpulan RAPBN 2027 sebagai berikut. Perekonomian dunia tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan menunjukkan perbaikan, namun tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat menekan kinerja ekonomi global. Perekonomian Indonesia tetap resilient dan menunjukkan ketahanan yang solid. Pada semester 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,45%, didukung konsumsi domestik, meningkatnya investasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Strategi kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat melalui strategi ekonomi dan fiskal yang difokuskan pada 8 klaster program kerja prioritas nasional. RAPBN 2027 akan terus dijaga sehat, kredibel, berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan belanja yang semakin berkualitas dan efisien, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent. Demikian kami sampaikan rancangan APBN tahun anggaran 2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Menteri PPN Kepala Bappenas kami persilakan 15 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Menteri Keuangan beserta jajarannya, Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta jajaran, Bapak Menteri Hukum yang wakili beserta jajaran, serta para hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan di siang dan sore hari ini kami menyampaikan mengenai rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai bagian dari pembahasan RUU APBN tahun 2027. Bagi pemerintah, RKP 2027 bukan sekedar dokumen tahunan atau daftar belanja, tapi lebih ke arah peta kerja untuk menerjemahkan mandat Presiden menjadi kerja pembangunan yang hasilnya bisa benar-benar dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunan RKP 2027 saat ini telah melalui berbagai tahapan yang juga melalui berbagai pembahasan, dan dengan demikian kami berharap hal ini bisa menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2027. Dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, RKP 2027 disusun dengan 3 lampiran utama yang berfungsi sebagai strategi, sebagai landasan utama dalam penyusunan RAPBN 2027, sehingga memastikan terciptanya kesinambungan antara prioritas pembangunan dan dukungan fiskal sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Kelengkapan dokumen ini sudah kami siapkan dan kami mencoba untuk membahas secara ringkas dalam uraian yang saya sampaikan pada saat ini. Ibu dan Pak sekalian, mengapa kita perlu mempercepat pertumbuhan kita? Indonesia sudah terlalu lama di dalam ekonomi pendapatan menengah. Sejak tahun 1993, menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, di mana krisis tahun 1908 ditambah krisis pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa meskipun fondasi ekonomi kita kuat, namun kita tetap harus waspada terhadap berbagai guncangan ekonomi yang terjadi selama ini. Karena itu pula, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap kita butuhkan. Tadi dari Bapak Pimpinan mengingatkan supaya kita juga selalu menjaga batas atas pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan agar daya saing industri kita terus meningkat. Dan serta pada akhirnya, pendapatan per kapita hanya bisa diukur dan bisa dilalui kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan namun demikian, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap harus dilakukan juga memenuhi pemerataan ekonomi yang semakin luas dan turunnya kesenjangan ekonomi. Ibu dan Pak sekalian, dengan dukungan Bapak Ibu, semua RKP 2027 kita tempatkan sebagai momentum untuk membangun trajektori pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hingga kita mencapai batas tahun 2029 sesuai yang ditetapkan Astacita. Target tersebut harus kita capai dengan optimisme, namun tetap harus realistis. Melalui penguatan produktivitas, melalui peningkatan investasi, melalui percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya, lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga diarahkan agar tidak hanya tinggi saja, tetapi juga lagi-lagi harus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus inklusif, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus berkelanjutan dengan arah mencapai sasaran pembangunan, yaitu penurunan jumlah orang miskin,
terutama kemiskinan ekstrim yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, rasio Gini yang juga harus terus turun, dan tingkat pengangguran terbuka juga harus makin turun, dan dengan demikian kalau itu terjadi maka peningkatan indeks modal manusia juga akan membaik, dan termasuk juga kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan kesejahteraan orang-orang yang pada saat ini pada kondisi yang di level bawah.